Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas membagi masyakhah guru itu ada 3. Ada Syekhul Fath, guru futuh namanya, yang lewat dia Allah buka hati kita. Ada lagi guru istifadah. Guru istifadah itu kita banyak. Kalau guru futuh biasanya 1. Kalau guru istifadah banyak. Imam Bukhari punya guru sampai 1000 orang lebih. Imam Malik bin Anas sampai 900 lebih. Al-Habib Abdullah bin Haddad ratusan. Mereka gurunya, dan kita punya guru banyak. Guru istifadah. Dan ada juga guru tabarruk. Guru tabarruk itu seperti yang anak kecil misalnya datang ada ulama, misalnya Habib Umar bin Hafid, atau ada ulama dari mana kita datang. Ini guru anaknya masih kecil datang sekali doang, nyimak, habis itu nggak sempat lagi sampai meninggal. Berarti kan pernah berguru tuh namanya, walaupun 1 kali tabarukan. Seperti Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit pernah tabarukan sama Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Waktu masih kecil sering dibawa sama ayahnya di Bogor. Begitu. Nah, jadi guru itu memang ada 3. Ada guru futuh. Guru futuh itu yang lewat dia Allah buka hati kita, sehingga kita lebih condong ke akhirat, terbuka, lebih dekat kepada Allah, lebih tertarik, dibuka kesadaran kita, dibuka otak kita lewat beliau. Allah buka kita lewat beliau, itu guru futuh namanya. Ya. Nah, ada lagi guru istifadah dan lagi guru tabarruk. Nah, biasanya wajar kalau seorang murid itu mengagungkan guru futuhnya lebih dari siapapun. Tapi tentunya alangkah bijaksananya tanpa membesar-besarkan di depan, enggak, cukup di dalam hatinya cukup, ya, kecuali di depan sesama murid, karena orang lain kan punya guru juga kan. Bahkan sampai pada batasan Al-Habib Muhammad, ada satu ulama namanya Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas, di kitab itu juga disebutkan Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas ini lagi murid-muridnya disuruh pijit beliau, di kitab Tajul Aras disebutkan, lagi pijit-pijit beliau. Beberapa orang muridnya, tiba-tiba ada satu orang asing datang menjumpai beliau dan cium tangan. Setelah itu jalan lagi. Habib Muhammad bertanya kepada murid-murid ini, "Tadrun man hu?" Tahu gak tuh siapa yang barusan cium tangan? Enggak, Habib. Dzakal Khadir. Itu Nabi Khadir alaihissalam tuh, barusan tuh Khadir. Temuin tuh sekarang mumpung masih dekat. Semuanya lari, lari. Kecuali satu orang muridnya yang tetap mijitin beliau. Tanya, ente nggak ikut teman-teman ente ngejar-ngejar Khadir? Bagaimana mungkin saya kejar Khadir? Di depan saya ada orang yang lebih agung daripada Khadir. Antum lebih besar dari Khadir ya Habib di hati anak. Itu anak dapat futuh. Seperti Syekh Ali Baras. Hanya baca kitabnya sebentar, Muqaddimah Bidayatul Hidayah, bertahun-tahun cuma bantu-bantu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi dibuka sama Allah sampai jadi ulama besar, ngarang kitab banyak. Sampai jadi wali Allah, dapat futuh. Kalau sudah dapat futuh udah selesai urusan semua. Bukan kitab yang ngasih kita ilmu, bukan guru yang ngasih kita ilmu, tapi Allah. Tapi ada wasilah, ada sebab yang mendekat. Guru kita itu yang membukakan jalan kita kepada Rasul dan membukakan jalan kepada Allah. Masalah ini sebenarnya panjang, ya. Cuma mungkin kita tidak tahu rinciannya seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya ada guru yang kita bertahun-tahun kita belajar kepada dia, bertahun-tahun bimbing kita dengan penuh kesabaran, tiba-tiba ada orang yang kondang atau tamu dari luar kota atau dari mana yang datang dan condong kepada dia, itu udah satu kekurangan buat si murid tadi. Itu sudah bukan adab, bukan etika. Walaupun kita tetap mengagungkan dia, bahkan ya memang enggak semua orang sih seperti itu ya, tapi ini bagian dari adab, Walaupun guru kita ini mungkin magamnya di bawah beliau tuh, di bawah tamu itu. Guru kita ini mungkin kewaliannya di bawah tamu itu. Tapi ketika datang orang lain, kita kurang keyakinan kita kepada guru. Seorang penyair mengatakan, walaysa yanfa'u qutbuz zamani dza khalalin fil i'tiqadi wala man la yuwalihi. Jangankan kau berguru sama orang kampung, engkau berguru kepada sultan aulia sekalipun, tapi ketika engkau sudah tidak memiliki i'tiqad kuat kepada dia dan condong kepada yang lain, enggak bisa tuh orang buka kita. Begitu, paham ya? Jadi bukan tidak boleh memuliakan yang lain-lain, bukan tidak boleh, muliakan tamu, bagian daripada iman, perintah Nabi.
Man kana yu'minu billahi wal itu bagian daripada sunnah Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Tapi memang ada satu guru kita yang posisinya itu nggak bisa digantikan. Kalau guru-guru yang lain mungkin iya begitu. Kalaupun misalnya kita mau ngambil istifadah, ngambil tabarruk sama guru yang lain, alangkah baiknya sekurang-kurangnya izin sama guru tersebut. Guru, saya mau ke tempat beliau ini, ada tamu, diizinin nggak kira-kira? Oh ya, ambil, bismillah, ambil. Baru jalan. Tapi kata gurunya, jangan, temenin saya dulu ya, saya ada urusan. Udah temenin. Insya Allah keberkahan si tamu tadi yang datang, walaupun kita nggak sempat ikut nih, ya Rob, kalau bukan karena guru saya datang ke tamu itu dan saya mengambil berkah. Antum dapat barokahnya. Dan kisah-kisah tentang hal ini sangat banyak. Intinya, ya hargain orang yang sudah mengajarkan kita bertahun-tahun, sabar. Jangan sampai hanya karena satu atau dua orang. Walaupun saya ulangin, walaupun tidak mustahil kita berguru kepada satu orang bertahun-tahun tidak terbuka, tapi ternyata hanya dilirik oleh satu orang yang baru datang, dilirik terbuka oleh Allah. Gitu. Tapi itu langka. Itu bisa terjadi. Tapi itu langka. Karena seorang wali itu mendidik, seorang yang hebat itu mendidik bukan dengan mulut, bukan dengan lafaz, tapi dengan lahad. Lahad itu lirikan mata. Jadi kalau ada ulama-ulama besar minta dilirik. Bukan lirikan genit, bukan. Dilihat, dipandang. Jadi begini, antum tahu gak? Antum melihat wajah ulama ibadah nggak? Melihat wajah orang soleh ibadah. Kenapa? Kadang-kadang sampai kita ingat dosa, ya Allah, hati sejuk. Saya jadi ingat dosa saya jadi semangat ibadah, saya jadi ingat akhirat. Itu efek baru melihat wajahnya. Melihat. Mana lebih hebat, melihat atau dilihat? Dilihat lebih hebat. Kalau dilihat ada sesuatu yang ditransfer. Makanya orang-orang dulu itu berharap nadhrah. Kalau ada orang soleh minta dilihat. Asal dapat dilihat itu sudah Masya Allah bisa mengangkat derajat kita yang kita tidak bisa capai dengan ibadah. Kita dengan ibadah nih setahun 2 tahun nggak bisa ke satu titik derajat, hanya dengan pandangan seorang arif billah yang hatinya itu sudah Allah full sama Rasulnya, dipandang sebentar nyampe tuh dengan pandangan itu saja. Nah, jadi bijak, makanya supaya nggak salah tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Minimal izin sama guru tersebut. Minimal izin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah.